Assalamualaikum. Berbicara tentang sound horeg yang mulai viral di platform media sosial. Di sini kita akan membahas dengan bahasa yang simple, tidak terlalu muluk, tidak menggunakan bahasa-bahasa istilah pesantren agar teman-teman paham maksudnya. Ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah orang yang alim, allamah dalam hal fikih. Dan saya sangat mengakui keilmuan beliau. Dan banyak pesantren-pesantren besar yang mengakui kealiman beliau. Jadi, sebelum kita membahas hukum, kita harus tahu dulu definisinya. Yang dimaksud sound horeg itu bukan semua sound yang berbunyi sebagai alat pengeras suara, bukan. Tapi maksud dari sound horeg yang dibahas oleh Kiai Haji Muhibbul Aman Ali adalah kumpulan pengeras suara, yaitu sound yang suaranya sangat keras, yang dapat merugikan dan ada dampak negatifnya kepada masyarakat. Misalnya, ada atap rumah orang sampai hancur. Kedua, jendela rumah orang sampai pecah. Bahkan di rumah saya beberapa kali lewat sound itu, jendela di rumah itu bergetar semua. Nah, yang ketiga, biasanya di acara sound horeg ini selalu dikelilingi kemaksiatan, seperti ada orang pacaran, wanita yang buka aurat, joget-joget, dan lain sebagainya, yang itu berdampak negatif kepada masyarakat dan agama. Jadi ulama itu tugasnya memang menghukumi, membahas sebuah hukum, istinbatul hukmi, menggali sebuah hukum. Nanti hukum ini kira-kira ketika lebih banyak mudorotnya, lebih banyak bahayanya, lebih banyak merugikan kepada masyarakat, maka hukumnya akan haram. Nggak perlu sound sebenarnya. Kita berteriak tengah malam mengganggu orang yang tidur itu haram, apalagi sound sekeras seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga heran kepada sebagian tokoh, gus ataupun kiai, siapalah itu, yang justru mendukung secara mutlak sound tersebut. Saya paham bahwa kiai atau gus yang mendukung sound horeg itu dengan alasan sama-sama nyari rezeki lah, itu gus goblok itu. Nggak paham ilmu fikih dia. Fikih ini tegak lurus, sesuai manfaat dan mudaratnya, mana yang lebih dominan, maka hukum akan mengarah ke sana. Betapa banyak masyarakat mendapatkan dampak negatif dari acara sound horeg itu, maka itu akan menimbulkan positif keharaman dalam hukumnya. Nah, bagi seluruh bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki banyak sound, tidak perlu sakit hati. Ini bukan sedang menjatuhkan usaha kalian, bukan. Tidak sedang menjatuhkan usaha kalian. Para ulama itu mengarahkan usaha kalian memiliki sound agar tepat sasaran. Misalnya, ketika sound itu berbunyi, ketika orang-orang berselawat, ada solawatan menggunakan sound, bagus. Yang penting tidak terlalu keras yang sampai menyebabkan jendela rumah orang pecah. Ada orang berceramah, dakwah antara panggung ke panggung menggunakan sound, bagus. Anda akan mendapatkan pahalanya juga. Atau ada azan menggunakan sound terbaik, berharga ratusan juta misalnya, bagus. Makanya kemarin ketika Kemenak Gus Yakut mempermasalahkan suara azan karena mengganggu orang-orang Nasrani, itu kan lucu. Suara azan mengganggu orang-orang Nasrani, dipermasalahkan. Tapi kenapa dalam masalah sound horeg dia diam? Bahkan menghilang di dunia nyata, kan begitu. Nah, ini adalah pembahasan hukum yang pakarnya atau bidangnya adalah para ulama. Yang berhak membahas ini adalah para ulama. Para ulama tidak sedang menjatuhkan usaha orang lain, tidak. Ingin mengarahkan kepada yang lebih baik. Seharusnya sound itu, pengeras suara itu untuk kebaikan-kebaikan yang dampaknya positif kepada masyarakat. Tidak kemudian dengan pengeras suara yang sangat nyaring, bahkan over, dapat merugikan dan dampaknya negatif kepada masyarakat. Seperti itu Islam cara menghukumi. Maka di sini kita tidak perlu bertengkar, kita tidak perlu berselisih faham, apalagi ada sebagian orang yang menentang Kiai Haji Muhibbul Aman Ali hanya menggunakan logika. Kenapa kamu kok mengharamkan sound? Kamu emangnya pernah mati?
Kamu emangnya tahu kalau itu haram? Ini kan bahasa-bahasa yang nggak ilmiah sebenarnya. Para ulama mendudukkan hukum ini sesuai dengan manfaat dan mudaratnya, manfaat dan kerusakannya. Ketika itu lebih dominan merusak atau negatif kepada masyarakat, maka tetap hukumnya haram, saudara. Kita baca Al-Quran tengah malam mengganggu orang yang tidur itu saja bisa berdampak haram. Apalagi son yang lagunya mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Maka seharusnya bagi seluruh teman-teman yang memiliki son pengeras suara, bergabunglah dengan para ulama, para asatid, dan para tokoh masyarakat agar pengeras suara itu bernilai pahala, agar hasil dari itu juga bernilai keberkahan. Saya punya saudara, dia punya son yang sangat banyak, tapi arahnya kepada kebaikan, arahnya kepada pengajian, majelis-majelis ilmu, sehingga hasil yang didapatkan juga barokah. Atau kepada hal-hal yang berbentuk pengumuman yang wajib atau yang sunnah yang berkaitan dengan negara, kan bagus. Jangan kemudian azan dipermasalahkan tetapi son horeg malah gak ada suaranya. Ini kan lucu. Ada sebagian orang yang seperti itu, ada kemarin ketika kita misalnya masuk ke perumahan elit. Setiap perumahan elit pasti sensi dengan suara keras, pasti sensi dengan suara keras. Kita masuk perumahan yang harganya miliaran, jangan sampai ada son horeg di sana, berteriak saja, bersuara keras saja, kita akan dipermasalahkan. Berarti kan suara keras ini ketika tidak sesuai dengan tempatnya, bahkan merugikan masyarakat, akan menyebabkan pertengkaran di sana. Kenapa orang-orang kok diam? Sebenarnya bukan diam, tapi tidak terupload di media sosial. Banyak sebenarnya masyarakat yang merasa rugi, atapnya hancur, kemudian jendelanya hancur, bahkan pecah gara-gara mendengarkan son yang terlalu keras. Kita juga memikirkan dampak kerugian tersebut. Begitulah Islam memandang secara objektif dalam sebuah kejadian. Apalagi zaman sekarang, ketika son horeg itu dinarasikan, ketika son horeg itu suaranya terlalu nyaring, keliling ya. Biasanya keliling itu di gang-gang, di jalan-jalan, dikelilingi banyak kemaksiatan, banyak orang pacaran, banyak wanita buka aurat, lagunya lagu yang mengarah kepada kemaksiatan. Maka mau tidak mau, ini adalah merupakan kajian fikih. Yang bisa ngaji fikih itu ulama. Jadi yang bukan ulama jangan ikut komentar, kesannya lucu, seperti tafsir cabang pribadi kan akhirnya. Nah, apalagi gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang nggak paham ilmu fikih, yang hanya dapat titel kiai atau gus dari keturunan, tapi nggak pernah belajar, atau hanya viral di panggung, tapi baca kitab aja nggak bisa, bahas fikih nggak bisa, nggak usah ikut campur omongan ini, nggak usah ikut campur pembahasan ini, blunder akhirnya. Justru menunjukkan kedangkalan keilmuannya. Sudah nggak bisa ngaji, ya cuma menang viral. Yang ditentang adalah ulama yang kelas kakap gitu loh, ulama yang sudah setingkat nasional keilmuannya, bahkan internasional kealimannya. Kan lucu kan? Seharusnya saling mendukung. Bagi bapak-bapak, bapak bos-bos yang memiliki banyak son, itu tidak sedang, ulama tidak sedang menjatuhkan usaha panjenengan, usaha kalian, tapi sedang mengarahkan bagaimana semestinya kalian bisnis dengan son tersebut. Maka arahkanlah kepada kebaikan. Kita sesama umat Islam yang kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, sholatnya juga sama, semuanya sama, maka harus saling menguatkan, bukan saling menentang kepada para ahlinya. Dan yang menyuruh kita untuk ikut para ulama dalam hukum agama itu adalah Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang nyuruh ikut para ulama dalam hal hukum itu adalah Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad yang nyuruh. Jadi kita kalau nanya hukum kepada ahlinya, bukan hanya kepada orang yang hanya viral saja, hanya lewat panggung ke panggung, yang hanya bisa ngelucu saja, padahal ilmu fikihnya gak ada sama sekali, ilmu balaghahnya nggak paham sama sekali, ilmu mantiknya tidak menguasai, dan lain sebagainya. Bukan, tapi kepada para ahlinya di antara para ulama. Itu yang harus kita jadikan rujukan. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Rasulullah. Al-ulama warathatul
Anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Man.